Halo Sobat Sosial, ada kabar yang sangat gembira bahwa dana BPNT akan segera dicairkan. Nah, ingin tahu di daerah mana saja yang akan dicairkan? Simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham dan bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Saya kira tentunya kabar baik dan sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan selalu diberikan rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi terkait pencairan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah Sobat Sosial, saat ini sudah ada bukti surat terkait pencairan bantuan pangan non-tunai di beberapa daerah khususnya di wilayah 2. Nah, ingin tahu dari mana saja atau di daerah mana saja yang akan dicairkan? Saat ini saya akan memberikan daftar wilayah yang akan dicairkan dana bantuan pangan non-tunai. Namun sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Selanjutnya, jika misalnya informasi ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk mengklik like dan segera untuk membagikan informasi ini kepada Sobat Sosial yang lain, ke media-media sosial yang lain, sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan selanjutnya, jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan langsung di chat di kolom komentar YouTube sehingga kami akan membalasnya lewat chat, bahkan mungkin bisa juga lewat video-video yang terbaru. Oke Sobat Sosial, bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Sobat Sosial, sebelumnya Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini telah memberikan instruksi atau informasi terkait pencairan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan sosial tunai. Nah, informasi ini disampaikan langsung oleh Ibu Menteri Sosial dalam rapat terbatas dalam pidatonya ya di Istana Kepresidenan. Nah, di sana disampaikan bahwa pencairan PKH, BPNT, dan BST itu akan dicairkan pada minggu keempat di akhir Maret. Nah, saat ini dana BPNT itu sudah akan segera dicairkan dan telah ada buktinya. Nah, pada video sebelumnya juga saya telah memberikan informasi terkait pencairan PKH yang juga akan dicairkan di akhir Maret yang disampaikan langsung oleh Ibu Menteri Sosial. Akan tetapi akan ada beberapa KPM yang tentunya kemungkinan tidak akan bisa dicairkan dananya karena masih ada beberapa masalah, mulai dari adanya NIK yang tidak padan dengan Dukcapil, juga adanya data yang ganda begitu. Jadi ketika ini belum diperbaiki, itu akan berkendala pada proses penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan juga bantuan sosial tunai. Nah, Sobat Sosial, kabar gembira yang ingin saya sampaikan saat ini adalah bahwa dana BPNT itu akan segera dicairkan. Nah, akan dicairkan ini di wilayah 2, dan hari ini juga saya langsung akan membacakan informasi resmi ya, surat yang masuk dari Kementerian Sosial terkait pencairan bantuan pangan non tunai.
Nah, sobat sosial, di sini saya akan coba langsung membacakan surat resmi yang masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 2. Nah, ini perihal tentang instruksi setting wallet dana sembako periode Maret 2021 tahap 1. Nah, surat ini tertanggal 22 Maret tahun 2021. Nah, berkenaan dengan penyaluran dana bantuan pangan non-tunai program sembako bulan Maret tahap 1 tahun 2021 pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 2 disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dana bantuan pangan non-tunai program sembako bulan Maret tahap 1 tahun 2021 telah diproses ke KPPN dengan total KPM sebanyak 1.888.192 KPM. Nah, itu artinya dana BPNT akan segera cair ya di wilayah 2. Nah, untuk dengan KPM sebanyak 1 juta lebih ya. Dan tentunya ini yang sudah datanya sudah tidak bermasalah, artinya sudah padan dengan Dukcapil dan tidak ada yang ganda. Nah, selanjutnya total bantuan dana BPNT yang akan disalurkan kepada KPM sebanyak 1.888.192 KPM itu sebesar 377.638.400.000 rupiah. Selanjutnya, Himbara segera melakukan setting wallet untuk dana bantuan pangan non-tunai program sembako periode Maret tahap 1 tahun 2021 dalam kurung daftar by name by address KPM terlampir ya. Dan dana yang dimaksud harus segera dilakukan setting wallet atau disalurkan top up kepada KPM selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 agar segera dapat dibelanjakan oleh KPM di e-warung. Nah, sobat sosial, di sini sudah disampaikan secara resmi terkait tanggal pencairannya adalah hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Namun sobat sosial, perlu diingat bahwa pencairan BPNT ini tentunya tidak akan secara serentak, akan tetapi bertahap dan juga itu semua tergantung persiapan dari pihak penyalur, dalam hal ini e-warung ya. Jadi bisa jadi kesiapan e-warung juga penting untuk dilihat, tidak akan secara serentak karena masing-masing e-warung itu mempunyai pencairan yang berbeda-beda untuk pelaksanaannya, tergantung kesiapan dari e-warung itu sendiri. Nah, selanjutnya sobat sosial, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan Bank Cabang Himbara setempat agar melakukan rekonsiliasi setiap bulannya untuk mengatasi permasalahan KPM dalam penyaluran dana program sembako. Nah, artinya setelah proses penyaluran akan ada rekonsiliasi data, dalam hal ini pencocokan data ya yang sudah dikirim oleh Kementerian Sosial akan dicek kembali oleh pendamping untuk dilakukan pencocokan apakah KPM tersebut sudah menerima sesuai besarannya atau tidak. Nah, selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Kota menginformasikan kepada KPM untuk segera melakukan transaksi penuh dan menginformasikan kepada KPM yang transaksi sebagian untuk segera membelanjakan semua sisa dana sembako bulan sebelumnya. Dan yang kelima, selanjutnya agar kantor cabang Himbara setempat segera melakukan koordinasi dengan Dinsos untuk menentukan waktu penyaluran dana bantuan pangan non-tunai program sembako periode Maret tahap 1 tahun 2021. Nah, di sini sudah disampaikan. Jadi Dinas Sosial juga nanti akan bekerjasama dengan
pihak penyalur untuk berkoordinasi dalam hal proses penyaluran bantuan pangan non tunai. Nah, jadi sobat sosial, itulah tadi isi surat dari Kementerian Sosial terkait pencairan bantuan pangan non tunai, dan tanggalnya itu juga sudah jelas, tanggal 23 Maret tahun 2021 pencairan dana BPNT sudah mulai disalurkan atau di top up kepada rekening KPM masing-masing. Akan tetapi untuk proses pencairannya itu bukan dalam bentuk uang tunai, akan tetapi dalam bentuk bahan pangan. Dan sekali lagi bahwa pencairan ini pastinya tidak akan secara serentak, akan tetapi juga bertahap, dan juga menunggu persiapan dari pihak penyalur atau iwarung dalam hal ini dalam proses pendistribusian atau penyaluran bahan pangan atau sembako. Jadi untuk KPM harap bersabar, nantinya pendamping dan pihak penyalur juga akan berkoordinasi dan akan menyampaikan langsung kepada KPM PKH dan juga KPM BPNT. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi terkait wilayah mana saja yang akan dicairkan di wilayah 2. Di sini saya akan membacakan beberapa wilayah yang tentunya itu akan segera dicairkan dana bantuan pangan non tunai. Nah, sobat sosial, di sini saya akan langsung membacakan informasi wilayah atau provinsi yang akan dicairkan dana BPNT-nya. Nah, yang pertama di sana ada Provinsi Banten, kemudian ada Yogyakarta, ada Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Selanjutnya Provinsi Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, itulah beberapa provinsi yang akan segera dicairkan dana BPNT atau bantuan pangan non tunai. Ingat, ini bukan uang tunai, akan tetapi diambil dalam bentuk pangan. Nah, sobat sosial, demikian informasi terkait pencairan bantuan pangan non tunai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih. Salam sosial.